Ya, jadi yang pertama binomial itu di sini kita akan mengetahui B. B itu kan 2 ya, nomial gitu ya. Jadi ada yang akan kita hitung atau kita ukur adalah 2 kondisi, yaitu kemungkinan berhasil atau gagal gitu ya. Kalau beresiko berarti kan artinya ada kemungkinan untuk gagal kan gitu. Nah, jadi metode binomial ini ada beberapa syarat kondisinya. Ya, yang pertama ada data historis, ya, pernah terjadi gitu ya. Kemudian data dalam bentuk diskrit, ya. Jadi ada sama dengan metode yang kemarin Poisson gitu ya. Ada data diskrit, kemudian ada histori gitu ya. Nah, perbedaannya ada di poin 3 ini, yaitu apa? Di sini kita mengetahui ada 2 kemungkinan, berhasil dan gagal gitu ya. Nah, ini rumusnya sama seperti rumus peluang ya. Di sini B ini adalah kemungkinan terjadinya X gitu ya. X dari N percobaan dengan kemungkinan P berhasil gitu ya. Jadi X ini banyaknya berhasil ya dari sejumlah N percobaan, kemudian N adalah jumlah percobaannya, banyaknya percobaannya, kemudian P-nya adalah kemungkinan berhasil, Q-nya adalah kemungkinan gagal. Sama seperti metode Poisson, tapi untuk metode Poisson ini hanya mencantumkan salah satu yang dicari gitu ya. Kalau yang dicari berhasilnya atau yang dicari adalah gagalnya atau kasusnya itu ya dihitung dari sana gitu ya. Tidak dicantumkan semua atau tidak dihitung dalam satu rumus seperti itu. Oke. Kemudian nah ini secara langsung tadi Bu Indah sudah membedakan ya apa perbedaan binominal dan Poisson. Ya. Jadi kalau persamaannya sama data distrik dan histori gitu ya. Perbedaannya kalau Poisson itu hanya menghitung salah satu gitu ya. Tapi kalau binomial itu menghitung keduanya ya, menghitung kemungkinan berhasil dan gagal dalam satu perhitungan gitu ya. Nah, sehingga metode binomial ini mempunyai kelebihan. Ya, kenapa? Karena metode ini kita melihat kemungkinan risiko, gitu ya, itu dengan perhitungan yang paling sederhana, gitu ya, menghitung peluang keberhasilan, ya, yang sama sebelumnya pada histori yang sudah ada dalam setiap percobaan, sehingga nilai P ini tidak berubah gitu ya. Nah, perbedaannya lagi kalau di binomial itu kan ada periode waktu gitu ya. Jadi kemungkinan terjadinya risiko pada 1 tahun ke depan, pada 2 tahun ke depan, pada 3 tahun ke depan gitu kan kalau di Poisson seperti itu. Nah, kalau di metode binomial tidak perlu membatasi pada histori secara waktu periodik gitu ya. Nah, sehingga di sini metode binomial itu dianggap cukup akurat untuk menentukan peluang atau kemungkinan terjadinya sesuatu gitu ya dalam jumlah percobaan tertentu. Nah, selain kelebihan tentu ada kekurangan ya. Kekurangannya apa kira-kira? Nah, kekurangannya adalah ketika jumlah percobaan itu telah ditentukan ya. Sehingga peluang masing-masing kejadian ditentukan sebesar P yang sifatnya itu konsisten. Padahal yang namanya apa ya? Yang namanya kehidupan gitu ya, itu tidak mungkin sama seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kekurangan dari metode binomial, dianggapnya sama gitu ya, yang terjadi atau peluangnya itu sama gitu ya. Nah, hasil setiap percobaan hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas, yaitu berhasil atau gagal ya. Jadi hanya ada 2 kategori, berhasil atau berisiko gitu ya. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah tidak dapat menghitung peluang kejadian pada selang waktu tertentu. Nah, ini salah satu keunggulan dari Poisson gitu ya. Tapi jadi kelemahan juga gitu ya bagi binomial gitu ya. Jadi selang waktu tertentu atau tempat tertentu namun hanya peluang pada percobaan sebesar N gitu ya. Nah, ini ya
apa namanya, di satu sisi dianggap sebagai suatu keunggulan ya, di satu sisi dianggap sebagai suatu kelemahan. Karena ketika kita ingin melihat dalam jangka waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Nah, oke. Sekarang Anda perhatikan contoh kasus berikut ini. Ya, seorang petani mencoba menanam kelapa sawit pada 5 lokasi. Ya, misalnya petani punya 5 lahan, kemudian ternyata hanya terdapat 3 lokasi yang berhasil panen, sedangkan 2 lokasi itu gagal panen. Ya, jadi sudah tahu ya peluangnya. Nah, kemudian perusahaan itu ingin menginvestasikan pada kebun kelapa sawit itu, ya, tapi tidak mau ambil resiko, ya, sehingga perusahaan ingin dibantu gitu ya oleh kita untuk menentukan berapa kemungkinan risiko gagal panen. Nah, sekarang Anda spesifik kepada kasus 3 lokasi yang berhasil panen, gitu ya. Yang dimaksud gagal panen di sini adalah jika 3 lokasi yang diolah ini tidak ada satupun lokasi yang berhasil panen. Itu namanya gagal. Ya, kan kita sudah tahu ya peluang panennya itu kan 3 lokasi dari 5 kan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa yang namanya gagal panen jika perusahaan itu apa namanya berinvestasi. Nah, kita harus paham gagal panen yang dimaksud adalah jika dari 3 lokasi ini maka tidak ada satupun lokasi yang berhasil panen. Jadi itu risiko kegagalan yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, nah kemudian jika kemungkinan gagal artinya apa? Dari 3 lokasi itu tidak ada satupun yang berhasil, maka perusahaan tentu tidak ingin berinvestasi kepada petani atau perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah, sekarang coba Anda hitung nih ya. Anda hitung gitu ya dengan kondisi seperti ini, kembali ke rumus yang tadi. Nah, kira-kira N-nya berapa? P-nya berapa? Q-nya berapa? X-nya berapa? Sehingga nanti kita akan menghitung berapa kemungkinan terjadinya X pada percobaan dengan kemungkinan P berhasil. P-nya apa? Mana dulu nih yang bisa dipahami dari kasus tersebut? Kasusnya sudah bisa dicermati? Ya? Rumusnya sudah dicatat? Peluangnya berapa? Peluang panennya berapa? Ya? Peluang panennya? Ada yang mau coba jawab? Peluang panennya dulu. 3, Bu. 3. Kalau peluang itu gimana? 3 dari? Dari 5. Ya, berarti 3/5. 3/5. Iya. Nah, kalau P-nya 3/5, maka Q-nya berapa? 2/5. 2/5. Oke. Nah, kemudian X-nya berapa?
risiko terjadinya gagal panen. Berarti X-nya berapa? N-nya berapa? Ada yang mau coba jawab? Coba Anda perhatikan ini. Ya. Jadi X-nya berapa? X-nya 3. X-nya 3. N-nya 5. N-nya 5. Oke, betul? Ada pendapat lain? Coba, sebuah perusahaan ingin investasi pada perkebunan kelapa sawit, namun tidak mau ambil risiko gagal panen. Ya, yang dimaksud gagal panen adalah jika 3 lokasi diolah, maka tidak ada satupun lokasi yang berhasil panen. Jika kemungkinan gagal, artinya dari 3 lokasi penanaman, tidak ada satupun yang berhasil, maka perusahaan tidak akan investasi. Nah, jadi X-nya berapa? N-nya berapa? Ya, ini dia. Ya. Nah, ini kan yang dicari itu kan berapa sih kemungkinan risiko gagal panen? Ya, gagal panen tadi sudah dibatasi di kalimat soal. Yang namanya gagal panen itu jika dari tiga lokasi yang harusnya kan 3 lokasi ini kan peluang untuk panen ya kan? Ya kan? 3 lokasi dari 5 itu kan peluang untuk panen. Nah, berapa kemungkinan gagal panen? Tidak ada satupun yang bisa panen, berarti kan 0. Nah, dari percobaannya berapa? Jumlah N-nya berapa? Percobaannya berarti berapa? 3 kan? 3. Iya, dia akan mencoba menanam pada 3 lokasi kan? Jadi N-nya adalah 3. Kemudian P-nya atau peluangnya adalah, nah inilah yang namanya historical pada data binomial. Ya, historicalnya adalah 0,6. Ya, jadi historical dari si petani itu adalah 3 lokasi itu panen dari 5 lokasi yang dimiliki oleh petani. Jadi peluangnya panen itu 3/5. Maka peluangnya gagal panen dari si petani loh ya, itu 0,4. Paham ya? Beda ya antara P dan Q dengan nilai B. Ya, P dan Q adalah peluang dari historical yang ada. Nah, kemudian dari kasus yang ingin dicari dari perusahaan itu adalah berapa sih kemungkinan gagal panennya. Gitu ya. Nah, sehingga X-nya itu 0, artinya tidak ada satupun, gagal panen itu kan tidak ada satupun yang panen dari 3 lokasi kan. Nah, 3 lokasi ini artinya apa? Dia mencoba menanam pada 3 lokasi atau 3 kali. N-nya adalah 3. Paham sampai sini? Oke, ya silakan kalau ini kan mudah ya menghitungnya ya, asalkan kalian sudah tahu diketahuinya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Kita ada 3 metode ya. Nah, metode selanjutnya, oh maaf ini bukan 01 ya, metode yang selanjutnya ya, metode ketiga ini adalah pakai nilai standar. Nah, kalau teman-teman sudah belajar tentang ilmu statistik, statistika dasar atau metode statistik, dapat mata kuliahnya apa ini? Mbak Afi. Salah. Afif Ferdian, Mas Afif. Dapat mata kuliahnya apa, Mas Afif? Metode statistik atau dasar statistik? Statistika dasar?
Loh, kemana nih, Mas Afif? Suara saya terdengar nggak? Untuk yang lain. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Mbak Riza, kemarin mata kuliahnya dapat apa? Statistik. Statistika dasar, Bu. Oh, namanya statistika dasar ya. Tidak ada metode statistik ya. Baik, nah di statistika dasar Anda itu harus mengunci ya salah satu apa namanya ya, prinsip utama. Kenapa sih kita pakai ilmu statistik gitu ya? Nah, statistik itu tidak sekedar menghitung berapa jumlahnya, berapa peluangnya gitu ya. Tapi apa? Kenormalan data gitu ya. Ya kan kalau dalam statistik. Nah, jadi di sini nanti ada perhitungan yang sama dengan metode statistik ya. Ya ini metode untuk mencari nilai standar. Ya, artinya nilainya itu sudah terstandarkan. Ya, nilai standar itu disebut juga distribusi normal. Ya, dengan standar deviasi atau dikenal dengan istilah distribusi Z yang menggunakan nilai standar. Jadi nanti kita akan mencari nilai Z. Nah, maka nilai Z itu kita cek pada tabel statistik. Ya. Nah, nanti kita akan cek berarti di tabel statistik nilai Z tersebut itu probability-nya berapa. Jadi kemungkinan untuk mengalami risiko tersebut itu nilainya berapa, ya. Jadi kita harus punya tabel statistiknya, ya. Nah, syarat kondisinya pertama ada data historis sama dengan dua metode yang lainnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir data dalam bentuk continuous. Nah, kalau di metode Poisson dan binomial datanya tuh dalam bentuk apa? Continuous atau apa? Discrete, Bu. Ya, discrete. Ya, artinya bilangannya itu tidak ada koma. Ya. Nah, continuous itu artinya di metode ini menerima gitu ya, menerima data yang continuous, ya, data yang desimal. Nah, data ini kan memang kita bisa menghadapi kasus-kasus pada misalnya berat badan, ya. Misalnya lagi apa? Anda produksi apa misalnya? Mau produksi apa perusahaannya? Makanan? Aha, keripik misalnya. Biasanya kalau dikasih tugas manajemen agribisnis itu banyak itu keripik. Ya. Oke. Nah, keripik gitu ya. Kemasannya berapa? Yang kamu jual? Misalnya 1/4 kilo, ya 250 gram. Nah, kira-kira ya, kalau sudah takarannya gram, kemungkinan nggak ada kemungkinan risiko yang kalian produksi itu beratnya kurang dari 250 gram. Misalnya 244,9 misalnya. Bisa kan? Iya kan? Kalian kalau punya timbangan gitu ya, yang presisi gitu ya, itu bisa timbangan digital yang 0,1 gitu ya. Nah, dia presisi pada 0,1 gram gitu ya. Nah, bisa jadi kan Anda kalau produk Anda terstandar itu kan pasti harusnya produksinya itu 250 gram semua, rata kan? Nah, tapi Anda punya resiko pada produk yang bisa jadi produksinya ternyata itu beratnya kurang. Nah, beratnya kurang dan datanya bisa berupa angka desimal gitu ya. 72,5 kilogram dan seterusnya. Paham ya di sini? Oke, syarat kondisinya. Nah, sehingga untuk mengetahui nilai standar, yang pertama adalah kita menghitung dulu rata-ratanya. Ya, X-bar-nya. Kalau menghitung rata-rata nggak usah Bu Indah kasih rumus ya. Sudah paham ya, X-bar sama dengan jumlah data ya, jumlah semua nilai datanya dibagi sejumlah datanya, dibagi N-nya, ya kan? Nah, standar deviasi ini juga sama.
Standar deviasi artinya kita menstandarkan, menormalkan, gitu ya. Standar deviasi S itu gimana? Ya, sejumlah ya selisih antara nilai real dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan dibagi N-1. Ya, ini rumusnya sama dengan di statistika dasar, menghitung standar deviasi. Jadi istilahnya kalau di ilmu statistik gitu ya, itu kan perlu distandarkan ya nilai-nilainya. Ya, berapa sih selisih normal? Ya, selisih baku ya. Selisih baku antara nilai real dengan nilai rata-ratanya. Ya, itu namanya standar deviasi. Nah, setelah menghitung standar deviasi, kita akan menghitung nilai standarnya. Sehingga nilai standarnya berapa? Ya. Nah, ini nilai standarnya adalah nilai X-nya, nilai realnya dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasinya atau simpangan standarnya. Nah, kemudian nanti nilai Z ini kita akan cari pada tabel, ya, tabel statistiknya. Nanti ada di bagian belakang nanti ada, ya. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya. Nah, ini dan tadi saya gambarkan ya. Jadi ini contohnya adalah industri minuman isotonik, ya. Punya risiko produksi, salah satunya adalah memproduksi barang itu tidak sesuai dengan ukuran standar. Dia punya ukuran standar itu 100 mili satu botolnya. Ya. Tapi data historis menunjukkan ya tidak semuanya itu tepat 100 mili, tapi bervariasi. Ada yang 102, ada yang 98,5, ada yang 92,5, ada yang kelebihan sampai 103 mili. Nah, kemudian di sini perusahaan punya peraturan variasi yang bisa ditolerir adalah plus minus 3 mililiter, ya kan? Nah, Anda masih ingat nggak kalau ini terutama yang perempuan ya, kalau kita beli baju gitu ya, beli baju misalnya di Shopee ya, ukuran kamu apa nih, SM atau XS atau M plus atau L gitu kan? Nah, nanti biasanya kan penjual tuh ditulis tuh di deskripsi itu ya, perkiraan ukuran itu kan udah ada ya, lebar dada berapa, panjang baju berapa gitu kan? Nah, nanti plus minusnya itu ya, variasi itu yang bisa ditolerir atau plus minusnya itu bisa 1 sampai 2 cm misalnya. Ya kan? Jadi kalau kita plus minus 1-2 cm ya nggak boleh komplain gitu kan. Ya, jadi yang bisa ditolerir itu plus minusnya adalah 3 mili. Nah, sehingga perusahaan ingin mengetahui berapa nih risiko kemungkinan memproduksi barang dengan ukuran kurang dari 97 mili. Ya. Nah, ini nanti pertanyaannya bisa kurang dari 97 mili, bisa lebih dari 103 mili. Berapa nih kemungkinan ya risiko memproduksi kurang dari 97 mili? Siapa yang dirugikan kira-kira? Konsumen kan? Nah, konsumen nggak mau dong beli seharga 100 mili tapi dapatnya 95 mili. Kan gitu ya. Nah, gimana nih risiko ini? Nah, pertama, ya, kita hitung rata-ratanya. Nah, saya yakin kalian kalau datanya seperti ini mudah ya menghitungnya ya, rata-rata. Berarti rata-ratanya 99,2. Nah, sehingga standar deviasinya bisa kita hitung ya. 4,13 dan nilai standarnya bisa kita hitung minus 0,533. Ya. Nah, apa arti dari minus? Arti dari minus ini berarti dia ada di sebelah kiri pada kurva distribusi normal. Ya. Nah, ini ya ciri khas dari ilmu statistik gitu ya. Kita akan mencari data agar data penelitian itu masuk ke dalam distribusi normal kan gitu ya. Nah, ternyata sudah masuk dalam distribusi normal, karena angkanya minus 0,53, maka berarti dia ada di kurva distribusi normal yang sebelah kiri. Ya, karena yang di tengah itu 0. Oke. Nah, kemudian
nilai probabilitasnya berapa? Ya, nilai Z-nya kan 0,533. Maka Anda harus cari pada tabel ini, tabel distribusi. Ya, 0,53. 0,5. Nah, ini. Sebentar. Bisa ya Anda cara baca ya 0,533 kan? Iya. 0,53. Ya, berarti ini kan? Setuju? Kalau hasilnya 0,95 berapa? Ada yang mau jawab? Kalau hasilnya 0,95, berarti probability-nya berapa? Nol koma 1711 Bu. 1711. Oke. Ya, 0,17. Nah, artinya apa? Coba interpretasikan. Jadi ini kan hasilnya kan? Artinya apa? Artinya? Jangan jawab, jangan Mbak Santi dan Mbak Azura lagi nih, yang lain. Artinya apa? Artinya, Dor. Artinya apa? Coba. Nah, ini Bu Ina juga sambil ngecek nih. Jangan-jangan kuliah nih yang paham 2/18. Itu kan berarti 1/9 ya. Jauh sekali ya. Artinya apa? Halo. Ayo, artinya apa? Ditulis di kolom komentar. Ibu Indah mau lihat nih. Artinya apa? 0, tadi berapa? 2981 artinya apa? Kalau nilai Z-nya minus 0,53 itu kan belum bisa kita interpretasikan. Ya, kita belum bisa membantu perusahaan. Ya, tapi kalau sudah 0,2981 itu adalah angka pengukuran yang bisa kita berikan pada perusahaan. Dengan arti apa? Artinya? Ya, probabilitas ukuran, terima kasih Mbak Diah Ayu, saya baca ya. Probabilitas ukuran kurang dari 97 mili adalah 0,2981 atau 29%. Oke. Ya, jadi kemungkinan perusahaan menghadapi risiko ukuran yang tidak standar. Nah, ukuran yang tidak standarnya apa? Di sini sudah dispesifikasikan ya bahwa ukuran yang tidak standar adalah 90 di bawah 97 mili. Itu prosentasenya adalah 29,8%. Ya, terima kasih Mbak Narasti dan Mbak Diah Ayu. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang gini, sama tidak dengan probability, ya, risiko ukuran minuman yang lebih dari, tadi berapa? 103. Yang ditolerir kan tadi 3 mili ya.
Berarti batas minimalnya 97, batas maksimalnya adalah 103. Kira-kira berapa peluang ya? Peluang minuman itu ukurannya lebih dari 103. Bisa nggak dihitung pakai rumus ini? Saya kasih waktu ya, 3 menit. 3 menit. Berapa menit? Ya. Coba Anda hitung nih rumusnya nih. Coba Anda hitung probability ya. Nilai Z-nya dulu deh. Nilai Z-nya dulu ya. Nilai standar untuk kasusnya adalah lebih dari 103 mili. Nah, rata-ratanya kan ini ya. Rata-ratanya kan ini sama. Ya. Standar deviasinya sama nggak? Nilainya. Standar deviasinya sama nggak pada kasus yang 103 mili? Sama. Oke. Ya. Nah, yang berbeda apa? Di yang Nilai standar. Oke, nilai standar 97-nya diganti menjadi 100? 3 dikurangi 99,2 per 4,13. Hasilnya? Hasilnya 0,92. 0,92. Iya. Oke, kalau 0,92, sebentar. Probability-nya berapa ini? 0,179 gitu ya. Salah. Oh, ini nih. Iya, ini ya. Iya. 0,1788 ya, atau 179. Artinya, kemungkinan terjadinya risiko minuman isotonik dengan ukuran lebih dari 103 adalah 17,88%, ya kan? Mbak Elmira? Betul? Iya. Nah, Betul. jadi kemungkinan, nah ini sekarang. Kalau kemungkinan ukuran minumannya itu kurang dari 97 dan lebih dari 103. Kurang dari 97 itu mana tadi? Ini ya. Ya kan? 0,291. Ya. Kemungkinan minumannya ukurannya lebih dari 103 itu 17,88%. Nah, berarti kalau kemungkinan risiko keduanya berapa? Jadi kemungkinan perusahaan menghadapi risiko ukuran minumannya itu kurang dari 97 dan lebih dari 103. Ada yang mau jawab? Di kolom chat boleh. Berapa kemungkinannya? Ayo. Kita masih ada satu metode lagi soalnya. Siapa mau coba jawab?
kemungkinan perusahaan menghadapi risiko minumannya itu ukurannya kurang dari 97 dan lebih dari 103. Keduanya kan udah ada datanya, hasilnya. Ya kan, nggak usah kita hitung lagi. Ya. Kalau kurang dari 97 itu berapa? 0,29. Ya. Kalau kurang lebih dari 103 berapa? 0,17. Ya kan? Jadi kalau kemungkinan risiko keduanya bagaimana? Berapa? Dijumlahkan, Bu. Ya? Dijumlahkan atau enggak ya, Bu, hasilnya? Nah, Jadi, dijumlahkan atau enggak ya? Baik, Kak. jadi 0,77. Nah, iya, dijumlahkan ya. Kalau keduanya berarti dijumlahkan ya. Karena nggak mungkin dikalikan ya. Kan peluang prosentasenya kan nggak mungkin lebih dari 100% kan? Ya. Jadi peluangnya ya dijumlahkan saja gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Eka. Baik, metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya adalah metode apa ini? Aproksimasi, ya. Nah, ini adalah metode yang apa ya? Deskriptif ya. Kalau tadi itu apa namanya? Kuantitatif ya, dapat dihitung dengan angka. Kalau ini deskriptif. Nah, nanti Anda akan tahu nih, deskriptif yang dikuantitatifkan itu bagaimana. Ini ada di sini. Ya. Jadi metode aproksimasi ini cara mengetahui probabilitas ya ataupun juga dampak risiko. Jadi kita akan bisa melihat dari dua, karena nanti kita juga akan melihat posisi risiko ada di mana dilihat dari probabilitas dan juga dampaknya. Nah, dengan cara apa metodenya? Dengan cara bertanya, ya, menanyakan kira-kira berapa probabilitas. Nah, ini jadi nggak usah dihitung, kira-kira aja deh gitu ya. Bu Indah, kira-kira berapa nih risiko ini kan? Bu Indah misalnya manajer produksi gitu kan? Nah, jadi wawancara gitu ya, menanyakan pada seseorang gitu ya, yang kira-kira bisa menentukan berapa nih probabilitasnya, ya. Nah, ini kita sudah mulai mengukur dampak juga karena nanti ada materi tambahan di sini di belakang, ya. Jadi berapa nih probabilitasnya? Nah, ini ditanya pada, nah, caranya itu ada yang expert opinion, konsensus, ataupun DELPI. Ya, nah expert opinion itu tadi yang saya sebutkan, ya. Berapa nih peluang terjadinya risiko X gitu ya? Tanya kepada manajer yang tepat gitu ya. Artinya pada orang yang ahli. Nah, jadi dengan cara pertama adalah expert opinion, ya. Ini dianggap tidak akurat. Kenapa? Karena kalau ditanya pada seorang ahli, maka hasilnya gimana? Bias, ya kan? Nah, hasilnya jadi bias gitu. Nah, agar tidak bias, maka diperlukan melakukan cara dengan memberikan pernyataan yang atau pertanyaan yang tertutup, ya. Jadi kita membuat bobot, ya, dengan skala yang sudah ditentukan. Misalnya risikonya itu sangat besar, risikonya besar, sedang, kecil, sangat kecil. Nah, kita buat pembobotan. Nah, kemudian selain itu, untuk mengurangi bias, kita minta pendapat itu tidak ke satu orang. Kalau ke satu orang itu subjektif, gitu kan? Itu kan hanya pendapat dari manajer produksi saja, gitu ya. Nah, Anda bisa melakukan dengan meminta pendapat pada minimal 3 orang. Nah, tapi 3 orang ini orang yang bisa mempresentasikan bahwa pendapatnya itu pendapat kalangan optimis, kalangan yang sedang-sedang saja, dan kalangan yang pesimis. Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat pendapat itu pada 3 kelompok orang yang berbeda.
Nanti kita rata-ratakan, gitu ya. Kalau kita hanya bertanya pada pendapat orang yang optimis semua, kira-kira nanti gimana? Kemungkinan risikonya kecil kok. Oh, sangat kecil, gitu kan? Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang optimis bahwa usahanya itu minim risiko, gitu kan? Kalau orang-orang yang optimis. Kalau orang-orang yang pesimis gimana? Orang-orang yang pesimis terhadap perusahaannya, dia akan melihat, oh ini bahaya ini, risikonya besar ini, sangat besar malahan, gitu kan? Nah, jadi kita akan menanyakan pada expert, orang-orang yang ahli minimal 3 dengan kelompok yang berbeda. Nah, sehingga probabilitasnya kita bisa cari dengan mengurangi bias tersebut dengan menghitung rata-ratanya, ya. Dengan teori seperti ini, ya, O di sini adalah pendapat yang optimis, M itu adalah middle, ya, most likely, ya, P adalah orang-orang pesimis. Jadi misalnya nih dibobotkan bagi orang optimis, bobotnya kan 5, ya. Salah, sangat kecil, ya. Misalnya orang yang sangat optimis akan melihat probabilitasnya ini sangat kecil, misalnya 1. Sedangkan orang yang middle akan memilih angka 3 biasanya, atau 2 atau 4, ya. Nah, kalau yang pesimis, dia akan mengatakan risikonya misalnya besar atau sangat besar. Nah, ini silakan dijumlahkan terus dibagi 6. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur dampak juga. Ya, nah ini kita sudah mulai masuk kepada dampak karena ada materi selanjutnya. Nah, bagaimana dengan cara konsensus? Tahu ya konsensus? Konsensus itu kesepakatan. Jadi orang-orang berkumpul ya FGD gitu ya, kemudian membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan besarnya risiko yang dipunyai perusahaan. Ya, nah, jadi mereka melakukan kesepakatan. Tapi di sini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika misalnya kita ada rapat yang berpendapat itu ketua. Kira-kira gimana yang lain? Anggota tuh bagaimana? Manut gitu ya. Udah ikutin pendapat ketua saja gitu ya. Nah, sehingga dalam konsensus itu kadang-kadang diskusinya tidak berjalan gitu. Nah, sekarang metode yang ketiga adalah Delphi ya. Artinya di sini ada beberapa orang yang dianggap ahli untuk memberikan pendapat. Dia menuliskan pendapatnya. Misalnya pendapat Anda resiko gagal panen atau resiko ukuran botolnya isinya berkurang berapa dia. Semua ahli ini tidak boleh saling mengetahui. Jadi tidak boleh diskusi, harus pendapat masing-masing. Nah, kemudian pendapat ini ditukar. Ya, misalnya si A, pendapat si A dikasihkan ke si C dan seterusnya. Tapi orang yang menerima pendapat ya, orang yang menerima penilaian tadi pendapat dari ahli yang lain itu tidak tahu bahwa itu pendapat dari ahli siapa. Ya. Jadi apa ya? Blind reviewer gitu ya. Kita nggak tahu ini sebenarnya yang berpendapat begini ahli yang mana. Kita nggak tahu. Tapi di situ kenapa perlu dilakukan? Artinya ketika kita nih, tadi kita udah berpendapat nih optimis gitu ya, risikonya sangat kecil. Tapi kok ada pendapat gitu ya dari yang lain. Dia menulis bahwa tergolong sedang atau besar. Alasannya apa? Gitu kan? Sudah ditulis oleh ahli yang lain. Oh, ternyata misalnya setelah mendengarkan pendapat itu, ya mempertimbangkan pendapat yang lain, oh iya ya, gitu ya. Mungkin kita punya pikiran yang berbeda. Nah, kemudian terakhir langkahnya adalah nanti kita menuliskan lagi pendapat yang kita revisi setelah kita mendengarkan pendapat dari ahli yang lain, tapi ahlinya kita tidak tahu siapa. Ya, untuk mengurangi apa ya subjektivitas atau apa ya penokohan gitu ya senioritas gitu ya. Nah ini untuk menghindari itu
Gitu ya. Jadi kita merevisi lagi nih ahli untuk berpendapat. Nah, kemudian terakhir dihitung rata-ratanya. Nah, kalau di sini kan berarti tidak ada kalangan yang optimis, tidak ada kalangan yang pesimis dan seterusnya kan. Nah, ini dihitung rata-ratanya. Tapi boleh nggak Bu, kalau misalnya dihitung rata-ratanya dengan seperti yang tadi, yang awal gitu ya, ada O, ya pendapat O ditambah 4 middle, ditambah P dibagi 6. Ya boleh-boleh saja. Misalnya Anda ingin menganggap bahwa ini nilai ini kelompok pesimis, nilai ini kelompok optimis gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Oke, nah selanjutnya adalah peta risiko. Peta risiko ini adalah gambaran risiko. Posisi risiko itu ada di mana? Dilihat dari probabilitasnya dan dampaknya. Nah ini, makanya tadi saya udah menyebut-nyebut dampak ya, karena kita akan mengetahui posisi risiko itu ada di mana. Kalau yang tadi dihitung itu kan, yang diukur itu kan probability ya. Sebenarnya bisa juga kok kalau kita menghitung itu dari dampaknya. Ya. Nah, dampak ini ya, berdasarkan dampak dan probability-nya, maka kita bisa meletakkan risiko-risiko pada peta. Ya, contohnya ini adalah hasil probability pada beberapa kasus. Ya, ada kan yang kemarin kita bahas mogok kerja, karyawan demo, kemudian gagal panen. Ya, masing-masing kan ada nilainya. Ya, nah masing-masing ada nilainya. Ini kursornya. Masing-masing ada nilainya. Ya, misalnya MK di sini, KD di sini. Nah, ini asumsinya juga kita sudah mengetahui dampaknya. Ya, mogok kerja peluangnya tuh besar, dampaknya juga besar. Ya, ya. Kemudian karyawan demo agak besar, dampaknya, probability-nya juga agak besar. Ya. Kemudian gagal panen. Ya, dampaknya kecil, probability-nya juga kecil. Oh iya, di sini besar kecilnya ya itu sebenarnya ini adalah pendapat dari perusahaan itu. Jadi perusahaan itu terserah mau menyebutkan misalnya 20 adalah batasan besar dan kecil itu adalah 20%. Itu boleh. Ya, ada perusahaan yang membuat batasan besar kecilnya itu dari 10%. Ya, jadi peluang 10%, lebih dari 10% itu dianggap besar. Tapi kalau peluang yang di bawah 10% itu dianggap kecil. Nah, tadi yang kasus botol ukurannya 20, kan ada yang 17% ya. Kalau yang botol ukurannya 103, berarti ini tergolong kecil. Tapi kalau yang satunya kan 20 berapa? 28 misalnya ya. 28%, berarti dia sudah tergolong besar. Jadi perusahaan itu punya risiko yang besar pada minuman ukuran 97 mili. Kurang dari 97 mili. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Bahaya kan? Dampaknya akan mungkin lebih bahaya. Ya. Dampaknya akan lebih bahaya. Kenapa? Karena kalau minumannya ukurannya kurang dari standar yang dibeli konsumen, konsumen akan kecewa kan? Dan semakin banyak, maka konsumen akan yang kecewa akan semakin banyak. Kalau konsumen 1, konsumen 2, mereka memviralkan satu kasus saja ya. Saya beli minuman isotonik 100 mili, tapi ternyata isinya hanya 88 mili. Diviralkan. Hanya satu kasus. Dampaknya kan besar. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini Anda paham di sini ada angka 20% itu apa? Gitu ya. Ini juga sama, ada angka 10 juta itu apa? Karena 10 juta itu salah satunya sama seperti 20% itu. Jadi standar yang digunakan oleh perusahaan. Menurut perusahaan, kerugian atau dampak
di atas 10 juta itu kerugiannya besar. Tapi tidak dong kalau perusahaannya besar ya. Ya, PT Unilever kerugian 10 juta itu sangat kecil. Ya, misalnya diganti menjadi 100 juta di sini. Boleh. Batasannya ini 100 juta di sini. Ya, itu boleh. Ya, sekali lagi batasan yang ada di sini ini ukurannya berbeda-beda setiap perusahaan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya status resiko. Nah, status resiko ini nanti diurutkan ini risikonya. Ya. Nah, statusnya dilihat dari kemungkinan dan dampaknya. Ya, maka statusnya seperti apa? Ya. Nah, status ini nanti akan menggambarkan urutan risiko dari yang paling berisiko sampai yang paling tidak berisiko. Ya. Nah, setelah diukur dampak dengan kerugiannya. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk perkuliahannya. Penjelasan dari saya demikian.